Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua hari ini selalu sehat, selamat, dan sukses ya teman-teman. Oke guys, belakangan ini banyak yang membahas tentang open mainnet ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan di tanggal 28 Juni 2023 akan ada open mainnet, tetapi nyatanya tidak ya teman-teman ya. Dan sekarang ada yang mengatakan lagi bahwa di tanggal 28 Desember katanya akan open mainnet. Nah, ini mana yang benar guys? Nah, yang benar adalah kita tinggal menunggu informasi resmi dari core team ya teman-teman. Biasanya informasi tersebut akan diberitahukan di media sosialnya, atau bahkan mungkin nanti akan diberitahukan di beranda aplikasi Pi Network. Oke ya teman-teman. Nah, di sini ada 10 tugas utama ya yang harus diselesaikan oleh core team sebelum pembukaan besar atau pembukaan open mainnet. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja ya kita bahas. Nah, di sini yang pertama adalah pengembangan protokol inti. Tim jaringan Pi harus menyelesaikan pengembangan dan pengujian protokol inti untuk mainnet. Ini termasuk menyempurnakan algoritma konsensus, memastikan keamanan, dan mengoptimalkan kinerja jaringan untuk menangani transaksi skala besar secara efisien. Oke guys, untuk tugas yang pertama di sini adalah pengujian protokol inti ya teman. Kemudian menyempurnakan algoritma konsensus, kemudian memastikan keamanan. Nah, memastikan keamanan ini sangat penting sekali ya teman-teman. Karena kalau keamanannya tidak dipastikan, keamanannya tidak diuji coba, nantinya ketika open mainnet akan error ya. Kemudian mengoptimalkan kinerja jaringan untuk menangani transaksi skala besar secara efisien. Nah, ini penting juga ya, mengoptimalkan kinerja jaringan. Ini penting guys, karena lajur transaksi jaringan Pi Network pasti nanti akan besar ya teman-teman ya. Karena pioner ini kan tidak hanya ratusan ribu ya. Pioner ini semuanya hampir 50 jutaan guys. Kemudian yang kedua di sini audit keamanan. Audit keamanan yang komprehensif sangat penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki setiap kerentanan dalam kode dan infrastruktur jaringan. Berbagai audit biasanya dilakukan oleh perusahaan terkenal untuk memastikan ketahanan mainnet terhadap potensi ancaman dan serangan. Nah, ini guys. Yang kedua adalah audit keamanan ya teman-teman ya. Ini sangat penting juga guys. Entah Pi Network ini nanti akan ada audit keamanan atau tidak, saya juga tidak tahu ya teman-teman. Biasanya kalau kripto klasik atau kripto tradisional akan diaudit oleh Certik ya. Salah satunya Certik. Kemudian ada beberapa lembaga ya teman-teman ya yang biasanya melakukan audit kripto, baik koin ataupun token. Kemudian di sini yang ketiga, pengujian stres jaringan. Untuk memastikan mainnet dapat menangani beban pengguna yang diharapkan, stress testing yang ketat dilakukan. Ini melibatkan simulasi volume transaksi yang tinggi dan aktivitas pengguna secara bersamaan untuk menilai skalabilitas jaringan dan mengidentifikasi serta mengatasi setiap kemacetan. Nah, pengujian jaringan ini juga sangat perlu ya teman-teman ya. Makanya kenapa di kripto itu ada testnet. Nah, ini fungsinya apa guys? Fungsinya adalah untuk menguji coba jaringan. Ya, uji coba transfer ya teman-teman. Kemudian uji coba berbagai macam ya teman-teman uji cobanya. Jadi agar supaya nanti ketika mainnet resmi dibuka tidak terjadi error, tidak terjadi bug ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah program Bounty Bug. Nah, ini baru kita bahas tadi, sudah ada ya di sini. Untuk mendorong keterlibatan komunitas dalam pengujian keamanan, Pi Network dapat memulai program Bug Bounty. Ini memberi insentif kepada pengguna dan pakar keamanan untuk menemukan dan melaporkan setiap kerentanan yang mereka temukan, yang selanjutnya meningkatkan ketahanan jaringan. Oke, ini yang keempat ya teman-teman. Kemudian di sini yang kelima. Yang kelima di sini ada pengembangan dompet. Antarmuka dompet yang kuat dan ramah pengguna sangat penting untuk kesuksesan jaringan Pi. Tim harus mengembangkan dan menguji perangkat lunak dompet, memastikannya menyediakan penyimpanan yang aman, kemudian fungsionalitas intuitif dan integrasi tanpa batas dengan mainnet.
Kemudian yang keenam di sini ada penerapan kontrak cerdas atau smart contract ya. Oke, di sini kontrak pintar memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi dan menjalankan fungsi yang dapat diprogram di mainnet. Jaringan Pi harus menyelesaikan pengembangan kontrak pintar dan menyebarkannya dengan aman ke jaringan. Oke. Kemudian di sini yang ketujuh, kepatuhan peraturan. Menavigasi kerangka peraturan sangat penting untuk kelangsungan dan penerimaan jangka panjang jaringan Pi. Tim harus terlibat dengan otoritas terkait, kemudian memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan keuangan di berbagai yurisdiksi untuk mendorong kepercayaan dan adopsi massal. Oke ya. Kemudian di sini yang kedelapan ada rencana migrasi token. Jika jaringan Pi bertransisi dari testnet saat ini atau menggunakan token sementara, diperlukan rencana migrasi token yang komprehensif. Paket ini menguraikan proses konversi yang lancar bagi pengguna, memastikan bahwa aset dan riwayat transaksi mereka dibawa ke mainnet tanpa masalah. Kemudian yang kesembilan, keterlibatan masyarakat. Melibatkan dan mengedukasi komunitas tentang peluncuran mainnet yang akan datang sangatlah penting. Jaringan Pi perlu mengomunikasikan pembaruan, melakukan webinar dan menyelenggarakan AMA ya, di sini tulisannya sesi Ask Me Anything untuk mengatasi masalah pengguna dan membangkitkan semangat untuk peluncuran. Kemudian di sini yang ke-10, komunikasi peluncuran mainnet. Nah, ini guys yang sangat perlu ya. Strategi komunikasi yang diatur dengan baik sangat penting untuk memberitahu komunitas, investor, dan komunitas cryptocurrency yang lebih luas tentang peluncuran mainnet. Pengumuman terkoordinasi, kemudian siaran pers, dan kampanye media sosial memastikan penyingkapan yang sukses dan berdampak. Oke guys. Peluncuran Pi Network terbuka mainnet yang akan datang pada 28 Juni. Oke, ini tidak ada ya open mainnet di tanggal 28 Juni. Yang ada di 28 Juni adalah P2Day ya teman-teman. Menandai tonggak penting untuk proyek cryptocurrency tersebut dengan menyelesaikan 10 tugas penting yang diuraikan di atas. Jaringan Pi bertujuan untuk memastikan jaringan yang aman, terukur dan mudah digunakan yang dapat merevolusi cara individu terlibat dengan mata uang digital. Saat hitungan mundur peluncuran mainnet berlanjut, tim jaringan Pi dan komunitasnya yang berdedikasi dengan semangat penuh mengantisipasi realisasi visi mereka untuk masa depan keuangan yang terdesentralisasi dan inklusif. Oke ya teman-teman, jadi itulah 10 tugas yang harus dikerjakan oleh jaringan Pi ya atau core team untuk kesuksesan open mainnet nanti ya teman-teman ya. Entah, saya juga tidak tahu guys kapan open mainnet ya teman-teman. Semua pioner pasti mengharapkan untuk segera open mainnet. Tetapi masalahnya keputusan open mainnet ada di core team ya teman-teman ya. Kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa menunggu, dan kita hanya bisa sabar guys. Kita cukup sabar ya teman-teman. Ya bagi yang tidak sabar ya harus sabar ya teman-teman. Mau bagaimana lagi ya. Saya yakin pasti banyak pioner-pioner yang sudah jenuh ya, yang sudah capek ya menantikan open mainnet yang tak kunjung datang. Akhirnya membuat para pioner ini jengkel dan males untuk klik petir ya. Bahkan mungkin ada juga yang sudah menginstal aplikasinya ya. Belum lagi menunggu KYC-nya yang terpending ya. Karena pioner ini banyak yang sudah mengajukan KYC, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang sudah 3 tahun ya. KYC-nya masih belum diterima, bahkan masih terpending guys. Yang baru-baru ya sudah ada juga yang menerima KYC, ya ada yang langsung lolos, ya ada juga yang masih tertunda ya teman-teman ya. Ya semua itu tergantung hoki-hokinya masing-masing ya. Oke guys, jadi untuk teman-teman pioner harap untuk bersabar dulu ya. Jangan marah-marah guys. Karena saya melihat banyak di kolom komentar itu banyak pioner-pioner ini yang berkomentar negatif ya tentang Pi Network. Kebanyakan mereka mengatakan Pi Network ini scam ya. Kemudian
Kebanyakan juga ada yang mengatakan Pi Network ini project tidak jelas. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, bebas. Itu emosional kalian ya teman-teman ya, jadi bebas ya. Kalau kalian tidak mau garap Pi Network, masih banyak ya teman-teman ya, garapan-garapan yang lain. Ada Omega Network ya, kemudian banyak ya teman-teman, banyak. Nanti akan kita share juga guys project-project baru ya yang ada di dunia kripto guys. Kita tidak tahu ya teman-teman ya, kita tidak cuan dari yang satunya, mungkin cuan dari yang satunya lagi. Yang penting kita garap-garap aja ya teman-teman. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.